Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Yang ke-1 yaitu ada konsep dasar Al-Quran dan Hadis untuk anak di Madrasah Ibtidaiyah atau MI dapat dikenalkan sebagai pedoman hidup umat Islam yang sederhana dan mudah dipahami, yaitu bahwa Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk utama, sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang membantu menjelaskan isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya saling berkaitan menjadi dasar dalam berperilaku baik seperti jujur, rajin belajar, dan saling menghormati. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Hadis riwayat Bukhari yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga sejak dini anak-anak diajarkan untuk mencintai Al-Quran dan meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu ada urgensi pembelajaran Al-Quran Hadis di MI. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah merupakan dasar penting dalam pendidikan Islam karena berperan dalam membentuk iman, takwa, dan karakter religius siswa sejak usia dini. Tidak hanya dapat membaca dan menghafal, tetapi juga memahami serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berarti bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menegaskan pentingnya belajar sebagai fondasi kehidupan di era modern dan globalisasi. Pembelajaran ini menjadi benteng moral agar siswa memiliki pegangan hidup yang kuat. Namun masih terdapat tantangan seperti metode yang monoton, rendahnya motivasi belajar, serta perbedaan kemampuan siswa sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengaitkan materi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan teknologi secara bijak agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Lalu yang ketiga ada ruang lingkup materi Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah merupakan bagian penting dalam pendidikan agama Islam yang bertujuan menanamkan keimanan, akhlak, dan karakter Islam sejak dini. Tidak hanya melalui kemampuan membaca dan menghafal, tetapi juga memahami serta mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kecerdasan sosial. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat As-Sad ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa lidadzakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Serta diperkuat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga muncul pembelajaran seperti membaca dan menulis Al-Quran, menghafal surat pendek, memahami arti ayat dan hadis, serta membiasakan sikap baik seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Al-Quran dan hadis benar-benar menjadi pedoman hidup peserta didik dalam membentuk karakter religius yang kuat. Lalu yang keempat yaitu ada karakteristik peserta didik di MI dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah memiliki karakter yang berbeda dari orang dewasa, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, maupun spiritual, di mana mereka berbeda pada tahap operasional konkret sehingga lebih mudah memahami materi melalui contoh nyata dan pengalaman sehari-hari. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu tinggi, serta belajar aktif seperti membaca bersama, tanggung jawab, dan menghafal ayat-ayat pendek, meskipun kemampuan setiap siswa berbeda sehingga memerlukan pembimbingan terhadap bertahap dan pembiasaan seperti berdoa
serta membaca Al-Quran. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Serta hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, pembelajaran Al-Quran hadis perlu dirancang secara interaktif, kontekstual, dan penuh keteladanan agar nilai-nilai Al-Quran dan hadis dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima yaitu pendekatan dan model pembelajaran Al-Quran hadis. Pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah ibtidaiyah merupakan proses penting dalam membentuk keimanan, pengetahuan, dan akhlak mulia peserta didik sejak dini, yang tidak hanya menekankan hafalan tetapi juga pemahaman serta pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran surat Al-Isra ayat 9. Serta hadis Nabi yang berbunyi salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga pembelajaran mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik agar siswa mampu membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Pelaksanaannya menggunakan pendekatan berpusat pada guru, berpusat pada siswa, serta pembiasaan dan keteladanan dengan model pembelajaran konvensional berbasis proyek dan kooperatif guna meningkatkan pemahaman, sikap, dan keteladanan siswa secara seimbang sehingga terbentuk pribadi muslim yang beriman dan berakhlak mulia. Lalu yang keenam yaitu ada strategi dan metode pembelajaran Al-Quran dan hadis dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Guru memiliki peran penting sebagai fasilitator, motivator, dan teladan dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan melalui strategi seperti problem-based learning, pembelajaran kooperatif, inquiry, dan kontekstual, serta metode joyful learning agar siswa lebih aktif dan tidak bosan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, selain itu Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran yang menarik, penggunaan media kreatif, serta pendekatan yang berpusat pada siswa akan meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkualitas. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan atau salah kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.